orang Kristen ini suka adu domba. Makanya ya domba. Domba itu hanya berkelahi antara dia dengan teman-temannya. Suruh duduk sana, suruh duduk sini. Ribut masalah ini, berapa itu. Yang hal yang dicari-cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana otennya yang kepanasan-kepanasan, oten penghujat-penghujat itu makan tak bisa sedap dan tidur pun sudah tak bisa sleeping lagi. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas Saifuddin yang kembali ya berulah, pendeta besar Saifuddin yang kembali kelojotan, yang stres ya. Saya melihat ini adalah bentuk stres dan bentuk depresi dari pendeta besar Saifuddin Ibrahim, di mana dia melihat kenyataan sudah tidak bisa dia kendalikan. Ya, dia melihat bahwa KC dijebloskan 10 tahun di dalam penjara, dan itu pun yang akan menanti dirinya. Ya, paling sedikit 10 tahun dan bahkan bisa lebih. Tentu saja bisa lebih karena yang dilakukan Saifuddin jauh lebih ngeri daripada yang dilakukan oleh Kosman bin Sunet. Jadi sudah pasti hukuman yang menanti Bang Udin kalau sempat tertangkap akan jauh lebih ngeri, dan itu membuat Saifuddin all out ya, habis-habisan ya, sudahlah, karena sudah kepalang basah sekalian aja tenggelam semua gitu ya, sekalian aja basah-basahan. Dan kali ini Saifuddin seperti biasa kembali menyerang dengan membabi buta. Kalau sebelumnya dia menyerang aparat penegak hukum, pemerintahan ya, terus umat muslim tentunya, kali ini oten-oten pun menjadi serangan, menjadi korban serangan membabi buta dari pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Ya, yang pertama adalah Dr. Suarsono, Bimas Kristen ya di Kementerian Agama. Jadi Bimas Kristen, bimbingan masyarakat Kristen ya, yang menjadi salah satu penasehat bagi Kementerian Agama tentunya, bagi Menteri Agama. Ini adalah seorang oten ya, yaitu Suarsono ya. Pak Suarsono ini habis dijelek-jelekan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, dan pendeta Saifuddin melanjutkan dengan mengatakan sesama orang Kristen ini suka sekali berantem. Ya, para hamba Tuhan atau pendeta oten-oten itu suka sekali berantem sesama mereka. Bahkan kalau ada gereja lain buka dekat-dekat gereja yang sudah dia miliki, maka pendeta tersebut akan menyikutnya. Bahkan nggak segan-segan melaporkan kepada FPI, dia bilang ya. Jadi sebenarnya FPI itu datang, atau ada ormas Islam yang datang untuk meminta agar gereja tersebut ditutup karena nggak punya izin, itu sebenarnya yang kibusin itu sama Kristen. Ya, di sini Saifuddin mengatakan kalau ada gereja yang tiba-tiba ya didatangi oleh ormas Islam dan ormas tersebut mengetahui bahwa gereja itu nggak ada izin, nggak punya legal standing. Ya, itu sebenarnya yang kibusin pendeta atau gereja yang ada di sebelahnya. Sesama Kristen ini yang berantem. Ya. Namanya juga domba, jadi sering berantem sesama. Itu yang dikatakan oleh Bang Udin sedunia ya. Jadi bukan kata saya, tapi Bang Udin yang mengatakan memang orang Kristen ini sangat gemar berantem sesama. Ya. Jadi teman-teman coba simak dulu penjelasan dari Bang Udin tentang oten-oten yang memang kerjanya ini berantem sesama ya. Silakan menyaksikan cuplikan berikut ini. Sedangkan orang Kristen itu saling menjatuhkan. Itu di Jakarta itu ada satu, kalau ada satu gereja di satu kampung, muncul lagi gereja lain, oh itu akan dilaporkan, bahkan berani ngelaporin ke FPI. Nah, ini bukan asal ngomong, karena banyak yang terjadi di daerah Bekasi, Tangerang, Bogor, itu saling menjatuhkan. Nah, itulah yang mau saya katakan, saksi ahli Dr. Suarsono dari Bimas Kristen. Dia adalah Pontius Pilatus cuci tangan terhadap
keahliannya, doktornya. Dia duduk di Bimas Kristen, Departemen Agama. Ini jahat sekali ini orang ini. Dan sama dapat uang juga dari penyidik untuk menjadi saksi ahli yang memberatkan MKC. Inilah ceritanya kenapa saya harus ngomong dulu tentang si saksi ahli Dr. Suarsono ini dari Bimas Kristen. Mestinya dia adalah bimbingan masyarakat, Bimas Kristen. Bukan pada tempatnya dia menempatkan diri untuk menjadi saksi ahli yang memberatkan MKC. Ini saya mau ngomong ya bagaimana kita membangun masyarakat ke depan agar orang-orang Indonesia ini mengenal kasih Kristus, mengenal ajaran Yesus. Jangan seperti Dr. Suarsono ini. Bisa Anda searching di Google siapa Dr. Suarsono Bimas Kristen ini. Bagaimana orangnya, pendidikannya, dan seterusnya itu bisa dilihat. Saya tidak punya waktu karena saya ada di negeri orang. Tetapi pada waktunya saya akan menyerahkan diri. Saya akan menyerahkan diri. Karena bertanggung jawab setiap kata-kata dan ucapan saya. Mungkin Anda tidak percaya, mungkin Anda ragu, atau Anda sama sekali mengatakan saya ini orang gila. Apapun, saya tetap membela kebenaran, menegakkan keadilan. Dan saya masuk Kristen ini kan saya sudah sering bilang bahwa masuk Kristen ini karena melihat orang Kristen diinjak-injak, dihina-hina oleh si pengikut Mamat. Begitu saya masuk Kristen, saya belajar perbandingan Islam dan Kristen. Ternyata ajaran Bang Mamat ini, ya ajaran ajaran Nabi Birlu, dower, penjahat kelamin. Bang Mamat itu tidur dengan 30 perempuan, dia kawinin hanya 23, yang dapat kamar hanya 11. Berarti ada 7 wanita yang tidak perlu dikawinin, tanpa perlu dikawinin. Itulah budak. Makanya TKW yang ke Arab Saudi itu sama dengan budak yang dikirim ke sana. Alangkah hinanya pemerintah Republik Indonesia masih mengirim TKW ke Arab Saudi untuk dijadikan pemuas nafsu turunan Bang Mamat. Dan itulah yang terjadi. Saudara-saudara, orang Kristen ini suka adu domba. Makanya ya domba. Domba itu hanya berkelahi antara dia dengan teman-temannya. Seruduk sana, seruduk sini. Ribut masalah ini, berapa itu. Yang hal yang dicari-cari. Doktrin-doktrin yang disiapkan. Ribut masalah ini. Pendeta ini ribut, gak suka dengan pendeta ini. Filosof besar yang saya anggap seperti Stephen Tong dimusuhin. Nah, setelah saya bongkar semuanya, baru malu itu pendeta-pendeta yang menyerang Stephen Tong. Ya apapun ajarannya, dia adalah filosof Indonesia. Ya,
terbebas dari masalah ribut karena denominasi ini. Tetapi dia adalah orang yang teguh di dalam pemahaman Alkitabnya. Bagi saya tetap tidak ada yang salah karena cara pemahamannya itu memang keras. Kalau saya, penginjilan saya keras, bahkan tidak disukai oleh banyak orang. Tapi memang begitulah seorang penginjil, untuk memberikan dirinya. Jangan sampai gereja tetap dibakar. Tetapi kita lihat apa yang saya katakan ini. Apakah Indonesia semakin toleransi atau tidak? Dengan ajakan saya agar membangun kehidupan toleransi dan damai ini, supaya semuanya harus bersama-sama agar Indonesia damai di masa hadapan. Ya, jelas ya. Jadi bukan dari saya yang mengatakan hal tersebut, tapi memang dari Bang Udin yang mengatakan hal tersebut. Ya, Mbak Udin kita ini. Jadi memang orang Kristen itu identik dengan berantem sesama. Sangat sering kita melihat, bukan hanya di dunia asli ya, di dunia maya juga sesama Kristen itu selalu berantem. Ya. Kalau kita kasih satu panggung, orang Kristen beberapa orang, itu mereka akan berantem sendiri. Jadi sebenarnya umat Kristen ini sangat terbantu dengan adanya umat Muslim ya. Kalau nggak ada umat Muslim, mereka akan terus berantem, akan terus perang, sampai tersisa salah satu dari mereka saja. Sampai yang lain binasa, hanya satu kelompok yang tersisa. Ini memang sifat dasar dari para oten-oten ini, selalu gitu kan. Demi duit, saling baku hantam. Ya, saya punin sosok bilang orang lain. Yang saya ngakak adalah dia sok mengatakan orang lain, mengatakan pendeta lain. Padahal dia sendiri dengan Joshua Teu itu baku hantam. Karena 200 juta dan janda. Ya, karena uang 200 juta dan janda mereka baku hantam. Bayangkan gara-gara uang segitu, tega-tegaan saling bunuh. Padahal dulu teman baik. Padahal Saipudin itu dibantu promosikan oleh Joshua Teu. Bahkan Joshua Teu adalah mentor dia, guru dia. Masa kamu nggak mengingat jasa Joshua Teu? Hanya karena 200 juta kamu ribut dengan dirinya. Dan itu 200 juta pun sebenarnya, kalau mau kita bilang, bukan uang kamu, Saipudin. Uang donasi kok, ya, uang donasi. Tapi seakan-akan kamu tuh dirugikan sekali gitu. Biasanya orang uang donasi ya wes lah gitu kan, ya tutup mata sebelah lah, ya. Namanya JT mau makan ya udahlah. Toh uangnya juga udah kamu pakai juga sebagian ya, donasi KC yang lain kan udah kamu pakai. Belum lagi uang tersebut juga digunakan untuk membeli ya atau membuat studio kamu gitu. Bayangkan uang donasi KC digunakan untuk buat studio, dikorupsi. Ya, jadi bukan hanya pendeta lain yang kerjanya berantem sesama, kamu pun juga setiap hari berantem dengan orang lain. Ya, berapa banyak yang sudah kamu maki-maki? Paul Jang sama kamu, bukannya berantem itu? Ya, bukannya kalian berantem? Kamu hina-hina dia muka pantat, muka babi ya. Jadi sebenarnya saya pusing ini lucu. Dia ngomongin sesuatu, tapi dia sendiri nggak lakuin. Dan ini sering kita melihat oten-oten ya, sedikit-dikit sosok menasihati harus gini, harus gitu ya. Tapi munafik, munafik, sendiri nggak bisa kerjain. Ini seperti yang dibilang oleh Pastor Sarah ya. Dia bilang Joshua Teu tuh luar biasa munafiknya. Sok ngomong tentang Tuhan, padahal dia sendiri kelakuannya bejat. Ya sama, Saipudin juga bejat. Ya, Pastor Sarah juga sama, maki-maki orang aja kerjanya. Ya, oten-oten ini seperti inilah semua. Domba-domba yang nggak jelas saya bilang. Ya, entah sampai kapan lah mereka terus seperti ini. Saya sih cuma bisa bilang bertobatlah teman-teman Oten. Jangan ikuti orang-orang seperti ini. Kalau kalian masih punya hati nurani, kalian masih punya kesadaran, kalian lihat apa yang mau kalian tiru, apa yang mau kalian ambil dari orang-orang seperti ini. Yang hari ini ngomong, tapi kelakuannya sendiri nggak seperti yang dia omongkan gitu. Dia sendiri nggak sanggup lakukan. Kalau dia sendiri nggak sanggup lakukan, gimana ceritanya dia ngajarin orang lain gitu? Gimananya dia menyuruh orang lain sabar, ya, sedangkan diri sendiri nggak sabar. Gimana dia ngajarin orang untuk mengandalkan Tuhan,
tapi dia sendiri nggak pernah mengandalkan Tuhan. Dia menyuruh orang untuk jangan serakah, dia sendiri serakah. Dia suruh ya jangan mengutamakan kepentingan sendiri dan berantem dengan orang lain. Tapi dia sendiri juga berantem terus sama orang lain. Apa yang mau kalian tiru dari orang-orang seperti ini yang nggak bisa ya menjadi pribadi yang benar gitu. Jadi bagi teman-teman Oten, coba kalian renungkan kembali ya. Saya nggak mau terlalu kasar sebenarnya dalam pengajaran kepada kalian. Tetapi kadang-kadang ya, kalau belum sampai tersungkur, orang nggak sadar. Problemnya manusia itu seperti itu. Kalau cuma jatuh, dia merasa dirinya masih kuat, masih jago. Tapi kalau sudah tersungkur, nah, baru mulai berpikir ada yang salah nih dengan dirinya gitu. Ya, terpaksa harus agak keras gitu. Dan terbukti ada beberapa oten setelah tersungkur mereka sadar kalau yang mereka lakukan ini udah nggak benar. Ya, mereka mendukung penjahat-penjahat, benih-benih pemberontak di Indonesia. Ya. Hati mereka menjadi cepat marah, cepat emosi, penuh kebencian. Jadi saya cuma ingin menyadarkan teman-teman oten, tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu, coba kalian renungkan apa benar ini ajarannya seperti itu. Kalian sudah melihat bagaimana sesama pendeta itu baku hantam selalu. Baku hantam karena apa ya? Karena tiga hal ini aja. Karena harta, ya, uang, kekayaan, donasi yang bisa didapatkan, perpuluhan yang bisa didapatkan. Yang kedua, tata. Ya, tata artinya pengen menjadi pendeta yang lebih terkenal, lebih besar, lebih hebat gitu kan. Contoh Mangapul Sagala, komplain dengan Andi Simon. Karena dia melihat mungkin Andi Simon lebih terkenal daripada dia. Padahal dia senior, dia pendeta tua. Tapi nggak ada yang kenal dia ya. Lebih banyak orang mengenal Pastor Andi Simon. Ya. Dia pengen terkenal juga. Banyak orang yang saling sikut supaya bisa terkenal juga. Pengen orang lain kenal dirinya. Pengen menjadi orang yang dapat posisi yang tinggi di masyarakat, di perkumpulannya. Ya, sering seperti itu. Terus wanita, ya. Banyak sekali kasus-kasus berantem karena perempuan, bahkan ini karena janda. Ya, terbongkar satu persatu. Ya, saya rasa ini masih awal permulaan dan makin banyak nanti ke depannya yang akan terbongkar ya dari para oten-oten ini, bagaimana kelakuan mereka, bagaimana sifat asli mereka, dan kalian sendirilah yang menilai para oten-oten. Kalian sendiri yang menilai ini para pemuka agama kalian, apakah benar ini ajaran kasih. Terus kalau kalian bilang, ya kalian muslim juga berantem sesama. Banyak yang di luar itu berantem sesama. Ya itu di luar coy, di YouTube nggak ada kan. Kalian lihat di YouTube ada nggak kita berantem? Nggak ada. Kalau di luar itu, ya mereka itu memang berantem gara-gara ya yang tadi tiga itu. Tapi mereka nggak dituntun Roh Kudus coy. Mereka tuh memang manusia biasa yang notabene bisa jatuh dalam kesalahan. Kita nggak bisa pungkiri itu. Ya, ada juga yang orang jadi pemuka agama demi mencari sesuatu. Ya, kita nggak munafikan hal tersebut, tapi yang lucu itu adalah orang yang sok-sok ngomongnya dituntun Roh Kudus, punya penyertaan Tuhan, tapi kelakuannya seperti itu. Jadi agak beda ya. Kalau memang ada umat Muslim yang salah, dia akan berkata salah. Contoh nih, yang barusan ya, Heri Wirawan tuh, yang divonis akhirnya hukuman mati karena memperkosa santri-santrinya gitu ya. Kita malah mendukung dari awal kita udah bilang sambil menunggu hukumannya kebiri dulu kalau bisa ya. Kalau bisa kebiri dulu hukuman awalnya baru dilanjutkan nanti hukuman rajam atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Minimal kebiri dulu gitu. Kami malah memintanya. Begitu juga kalau ada orang ya yang mengaku pemuka agama Islam tapi kelakuannya nggak benar, menyerang umat Kristen, membunuh atau mencelakai umat Kristen, ya, atau menghujat umat Kristen dengan sangat luar biasa ekstrim, maka kami akan katakan orang ini salah. Silakan kepolisian tangkap. Kalaupun dari tangkap, kami nggak akan ada istilahnya membela atau aneh-aneh. Lihatlah, ada nggak pemuka agama Islam yang ditangkap polisi terus umat Muslim marah gitu kan, memberikan statement-statement yang mengerikan, bahkan menuduh penegak hukum nggak adil. Nggak ada. Kami nggak melakukan itu. Terus di dunia YouTube, ya kita bilang dunia YouTube, ada nggak umat Muslim yang berantem sesama? Ya, ada nggak enakan mungkin gitu ya. Ada beberapa yang nggak enakan gitu. Itu hal yang normal sebagai manusia. Tapi selesai itu kami berdamai.
Ya, sering. Nanti teman-teman jadi mediator untuk perdamaiannya. Oke, terakhir damai semua gitu. Tapi nggak pernah seperti kalian yang dengan terang-terangan tuh saling sikut, saling memaki di channel masing-masing gitu kan, menyerang orang lain di channelnya sendiri. Itu kan sadis itu, ya. Jadi bagi teman-teman Oten, coba review ulang lah seperti yang dibilang oleh Pak Cihan Banca ya. Ini saya rindu juga Pak Cihan Banca ya, sudah beberapa hari nggak ikut karena memilih ya, memilih selama puasa tidak akan tampil, dan itu pilihan yang luar biasa ya dari seorang Pak Cihan Bancai. Bayangkan begitu geramnya dia dengan Oten, tapi dia bisa bersabar selama bulan puasa ini, dia menahan diri ya, supaya nanti dia bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi setelah selesai bulan puasa ini. Jadi bagi teman-teman, ya makasih nih buat yang udah subscribe dan dukung. Dan silakan kalian tulis tanggapan kalian mengenai oten-oten yang selalu baku hantam ya. Selalu saling seruduk seperti yang dikatakan oleh pendeta besar mereka, yaitu pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Apakah memang seperti itu faktanya? Terus kira-kira menurut kalian ya bakal seperti apa di masa depan para oten-oten ini? Dan adakah teman-teman yang punya pengalaman khusus atau kenal dengan pendeta yang di dunia asli ini pun saling bacok-bacokan, saling baku hantam? Ya. Silakan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.